Oke, selamat siang menuju selamat sore untuk Bapak-Bapak Ibu sekalian rekan-rekan HR yang sudah bergabung di acara webinar untuk sosialisasi mengenai Natura ya. Dan perkenalkan sebelumnya saya Ninta yang akan membawakan untuk acara sosialisasi hari ini. Saya adalah Ninta dari Gaji.id. Dan nanti untuk acara kali ini kita disponsori oleh Jobstreet dan juga dari RSO yang nantinya juga akan menjadi pembicara kita. Oke, untuk Jobstreet sendiri kita ada nanti dari Mbak Rosa. Halo Mbak Rosa. Halo, selamat sore semuanya. Salam kenal ya, saya Rosa dari Job Street. Hai Mbak, oke jadi juga nanti Mbak Rosa akan perkenalkan mengenai Gaji.id, sorry dari Jobstreet ya, dan nanti juga kita ada pemaparan dari Gaji.id, kemudian juga nanti ini sih untuk utamanya nih yang paling ditunggu-tunggu pembahasan tentang sosialisasi Natura. Kita ada halo Bu Clarita, halo Bu Betania. Yang Hai, ini semuanya. adalah dari nanti narasumber kita yang akan mau sosialisasikan mengenai Natura. Hai, hai, Mbak. Hai, Bu Betani. Semuanya. Hai, Bu Betania. Halo, ya Hai, sorry. hai, Duh, oke. tombolnya tiba-tiba hilang. It's okay, it's okay. Oke, jadi nanti untuk sharing kita ya, mungkin ini lebih ke sharing, mungkin ya ada sosialisasi lah mengenai Natura ini ya, yang sedang hangat-hangat diperbincangkan gitu ya di kalangan HR. Nanti di akhir sesi kita juga akan ada Q&A gitu ya. Q&A ini nanti kita akan berikan bagi-bagi voucher GoPay nih buat rekan-rekan HR atau Bapak Ibu sekalian. Kalau memang nanti ada pertanyaan, kita akan berikan 3 pertanyaan terbaik dan yang paling pertama juga nanti akan tanya-tanya itu akan kita berikan voucher GoPay. Jadi nanti untuk teknisnya sendiri pertanyaan bisa di drop di chat ya. Nah, kita akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang terbaik dari Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan mintakan juga data-datanya untuk pengiriman voucher GoPay gitu ya. Oke, nah ini udah mulai ramai partisipannya udah lumayan banyak. Jadi mungkin kita akan langsung masuk aja untuk yang pertama ini ada pengenalan atau pemaparan dulu gitu ya dari Mbak Ocha gitu dari Jobstreet. Silakan Mbak Ocha, aku persilakan untuk memperkenalkan Jobstreet. Halo, selamat sore semuanya. Mungkin sambil dibantu untuk share screen juga dari teman-teman Gaji.id. Alright. Baik, sebelum kita masuk ke core pembahasan sore hari ini, yaitu tentang Natura yang cukup ramai ya. Saya lihat banyak berita memperbincangkan tentang Natura di sosial media juga banyak dibahas gitu. Nah, Jobstreet pengen kenalan dulu nih sama teman-teman yang hadir dalam sesi kali ini. Eh, saya yakin beberapa dari teman-teman HR yang sudah berkumpul di sini sudah tahu dan familiar tentang Jobstreet kan? Yang belum, adakah? Atau mungkin ada yang sudah berlangganan dengan Jobstreet sebelumnya untuk menayangkan iklan lowongan pekerjaannya sesuai dengan kebutuhan rekrutmennya? Pasti sudah ya. Yang belum, oke, kita kenalan dulu nih. Jobstreet apa? Dan teman-teman bisa dilihat juga di sini. Jobstreet Basic. Jadi since 2 tahun lalu kita ini sudah under satu company besar di Australia, yaitu namanya SIG. Jadi nanti di November juga kita akan unification. Jadi semua sistem di Jobstreet semuanya adalah nanti kalau Bapak Ibu yang sudah berlangganan terima invoice dari Jobstreet itu nanti ada logo SIG. SIG itu apa? SIG itu adalah induk perusahaan kami ya. Jadi harapannya adalah semakin canggih, semakin luas uh, jangkauannya terhadap hirers dan terhadap kandidat yang dibutuhkan dan tentunya makin banyak program yang menarik nanti kita bisa berikan ke teman-teman HR semuanya di sini dan teman-teman dari company yang lagi ada kebutuhan rekrutmen. Oke, boleh dibantu untuk next slide. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ditanya apa itu Jobstreet, sebenarnya Jobstreet ini lebih dari satu platform iklan lowongan pekerjaan. Jadi Jobstreet ini bisa kita bilang sebagai one-stop solution HR services yang mempertemukan antara hirers atau company dan kandidat-kandidat yang sedang mencari pekerjaan. Di kami ada total 14,5 juta pencari kerja berkualitas, artinya adalah apa? Artinya adalah di dalam
sistemnya JobStreet gitu, tercatat 14,5 juta applicants atau profil eh, pencari kerja yang tercatat di kami. Jadi itu latar belakangnya macam-macam ya, latar belakangnya dari semua lini background dan pengalaman. Lebih banyak banget karena boleh next, karena bayangkan dari 2006 ya Bapak Ibu, JobStreet ini sudah ada di Indonesia ya. Dan lebih dari 20 tahun yang lalu, Sik sendiri sudah merajai pasar platform pencarian kerja. Jadi cukup berpengalaman untuk menjadi acuan platform pencarian kerja. Jadi di situ adalah ibaratkan mak comblangnya gitu antara pencari kerja dan teman-teman yang sedang mencari pekerja dan kandidat yang berkualitas. Dan di sini Bapak Ibu bisa lihat semuanya bahwa ada tulisan Sigmax dalam suatu tampilan aplikasi JobStreet. Apa itu Sigmax? Dari since tahun lalu, Bapak Ibu yang memiliki aplikasi JobStreet di handphonenya bisa mengakses fitur-fitur yang menarik. Salah satunya adalah Sigmax. Sigmax ini adalah satu page kami yang di situ Bapak Ibu bisa menemukan courses atau training singkat yang durasinya tidak panjang dan dari sumber yang berkualitas gitu ya, yang sudah kita kurasi sedemikian rupa. Jadi di situ kalau untuk teman-teman HR tuh menariknya ada materi untuk belajar Excel for HR, business communication dan lain sebagainya. Jadi ada banyak video singkat tentang pemaparan materi-materi yang menarik yang bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai pekerja yang berkualitas. Coba ayo di-download, kita coba lihat Sixmax nih isinya apa aja gitu ya. Oke, boleh next. Dan di Jobstreet sendiri Bapak Ibu sekedar untuk share aja, setelah kita tarik datanya ternyata yang mendominasi kandidat ini profilnya adalah berangkat dari bidang pemasaran atau penjualan, sales marketing lah yang paling banyak profilnya ada di kami. Jadi ini adalah trend numbers. Kalau misalkan memang kenapa kok salesman marketing itu profilnya lebih banyak, kandidatnya lebih banyak ada di Jobstreet karena memang eh, semua lini bidang usaha hampir semuanya membutuhkan tim sales dan marketingnya ya. Oke, dan uniknya adalah boleh dibantu untuk next. Uniknya adalah ternyata kebutuhan dari pemberi kerja juga demikian. Jadi bidang penjualan dan pemasaran ini juga cukup mendominasi kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian yang sudah kami capture dalam penayangan iklan di Jobstreet gitu. Jadi kalau misalkan rekan-rekan semuanya sedang membutuhkan eh, apa namanya karyawan, ayo kita bisa coba untuk pakai platform Jobstreet ini karena memang semuanya tidak hanya terbatas pada bar yang tercantum di sini. Kita tampilkan nih, kita akan bantu untuk Bapak Ibu bisa menemukan kandidat yang berkualitas gitu. Boleh dibantu untuk lanjut? Ya, dan ini milestone kami, Bapak Ibu. Jadi 14,5 juta kandidat sudah tercatat seperti yang tadi Rosa sudah jelaskan di depan. Dan pemberi kerja saat ini ada 32.000 tercatat. Dan kami juga menerbitkan lebih dari 40.000 lowongan pekerjaan per bulannya. Jadi per tahun dikali saja 12, banyak sekali ya berarti ya. Dan lebih dari 20.000 juta kunjungan dan lebih dari 5.000 juta total kunjungan unik. Total kunjungan unik itu adalah apa? Satu orang dihitung satu nih mengunjungi. Misalkan saya nih Rosa mengunjungi aplikasi atau setnya Jobstreet, saya dalam satu hari visit sampai 4-5 kali. Nah, itu hanya dihitung satu. Gitu. Ini adalah uh, capture performance kami, bagaimana kami dilihat dari angka dan bisa dilanjut. Thank you. Saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan sudah menggunakan Jobstreet ya, tidak hanya terbatas pada perusahaan yang skalanya kita sebut multinasional gitu ya. BUMN juga ada yang memanfaatkan servis kami untuk menampilkan iklan lowongan pekerjaan yang dan menemukan kandidat yang berkualitas. Pun juga SMI karena sekarang juga banyak UMKM yang berkembang dan akhirnya menjadi perusahaan yang besar membutuhkan kami akhirnya untuk menemukan kandidat yang berkualitas. Karena ada fitur-fitur yang kita bisa manfaatkan di situ Bapak Ibu, fitur-fiturnya sesuai dengan skala bisnis kita dan kompetensi yang kita butuhkan. Boleh dilanjut?
dan apa saja yang ada di Jobstreet jika Bapak Ibu memanfaatkan layanan Jobstreet ini. Jadi selain penayangan iklan dengan macam-macam jenis gitu ya, di kami juga menawarkan adanya talent search. Jadi bagaimana nanti pada saat Bapak Ibu ada kebutuhan, kita bisa mencarikan nih, Bapak Ibu juga bisa memilih CV-CV mana yang sesuai dengan pencarian Bapak Ibu melalui fitur shortlist kami dan langsung menemukan profil yang tepat gitu. Lalu employer branding service juga perlu karena kan di page-nya Jobstreet Bapak Ibu menampilkan logo perusahaan, menampilkan tentang histori tentang perusahaan juga bisa, profil singkatnya seperti apa. Otomatis semakin bisa mempromosikan usaha Bapak Ibu nih atau perusahaan Bapak Ibu di antara perusahaan-perusahaan lain. Gitu. Dan juga kita ada fitur untuk question for candidates. Jadi pada saat ada kandidat pelamar yang masuk, Bapak Ibu bisa langsung menanyakan beberapa poin yang krusial sehingga nanti kandidat-kandidat yang mendaftar dan terseleksi itu sudah tersaring gitu karena sudah memenuhi pertanyaan-pertanyaan yang dan jawaban yang tepat yang Bapak Ibu bubuhkan di question for candidates features. Lalu skalain jobs ad juga di sini tentunya karena kita adalah pemain besar untuk iklan lowongan pekerjaan dan AI Smart Search adalah fitur yang kita gunakan nih Bapak Ibu untuk bagaimana efektifnya pada saat kandidat mencari lowongan pekerjaan yang tepat dengan profil mereka, dengan tujuan mereka, itu langsung ketemu dengan apa yang Bapak Ibu tampilkan di situ. Dan market insights, dan kita akan juga memberikan pantauan kinerja gitu atas iklan lowongan pekerjaan yang Bapak Ibu tayangkan nanti. Karena pada saat sudah menggunakan Jobstreet, kita di sini juga akan memberikan satu dashboard untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian memonitor performance dari iklan yang sudah ditayangkan. Seperti itu. Boleh dibantu. Next. Sedikit lagi. Oke, jadi ini kalau misalkan kita lihat dalam handphone ya. Ini adalah salah satu contoh penayangan iklan oleh Jobstreet. Jadi kalau misalkan dilihat di sini ada posisi yang sedang dibutuhkan untuk apa, lalu nama perusahaannya, dan rentang gaji. Nah, ini dia. Kalau udah berbicara dengan angka, biasanya kan sensitif dan cukup menarik perhatian gitu ya. Karena di sini kita pengen banget nih Bapak Ibu aware bahwa kandidat di luar sana saat ini bisa share atau mengukur dirinya untuk pantas mendapatkan berapa rupiah sih gitu. That's why kita menyarankan untuk Bapak Ibu pada saat nanti menanyakan iklan di lowongan di Jobstreet menampilkan range salary yang kemungkinan akan bisa didapatkan supaya nanti bisa lebih menarik dibandingkan perusahaan-perusahaan lain yang tidak menampilkan range salary-nya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan kualifikasi dan deskripsi pekerjaan apa yang akan mereka lakukan. Ini adalah tampilan di aplikasi ya atau di website yang kita buka dari handphone. Oke, boleh dilanjut. Dan ini adalah sekilas saja Bapak Ibu untuk jenis-jenis iklan lowongan pekerjaan, branded, premium, premium ad plus gitu. Bedanya macam-macam. Bapak Ibu bisa capture sendiri di sini. Intinya adalah setiap layanan itu berbeda added value-nya gitu. Kalau misalkan premium, premium itu nanti lebih kepada iklan lowongan pekerjaan Bapak Ibu bisa langsung tampil di atas dan anteng gitu, sesuai dengan bidang pekerjaan yang dicari oleh kandidat yang bersangkutan. Gitu. Nah, kalau untuk premium ad plus di sini, kita bisa memberikan satu assistance khusus untuk Bapak Ibu pada saat mencari kandidat yang tepat dan cepat gitu ya. Kita membantu untuk bisa menjadi badisnya Bapak Ibu nih untuk mencarikan lanjut. Oke, ini talent search sudah saya singgung. Jadi intinya pada saat Bapak Ibu bisa lebih cepat menemukan karyawan yang dibutuhkan gitu kan. Lebih cepat pula bisnis yang akan bisa di-escalate gitu kan. Oke.
Bisa dilanjutkan. Dan ini Bapak Ibu salah satu contoh tampilan feature talent search. Jadi di sini adalah page yang Bapak Ibu bisa mengakses database pencari kerja langsung nih. Jadi CV-CV-nya terkumpul di sini karena saking banyaknya Bapak Ibu langsung bisa filter. Lalu cari, tinjau, dan bisa langsung terhubung dengan talent yang tepat. Nanti kita akan berikan penawaran yang menarik untuk mendapatkan CV-CV berkualitas langsung nih, tanpa Bapak Ibu pusing-pusing ngesortir pelamar-pelamar yang sudah masuk. Oke, bisa lanjut. Dan ini tentang ulasan lebih dalam tentang AI Smarter Search. Oke, bisa lanjut lagi. Untuk next. Ya, questions for candidate tadi sudah saya singgung. Ini adalah contoh tayangan ya, Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu yang menanyakan nih, bisa mengoperasikan Excel for Business Analyst dengan baik atau tidak, gitu. Atau bersedia untuk ditempatkan di luar kota cabang kantor atau tidak, langsung bisa ditayangkan di awal. Jadi pada saat Bapak Ibu akan melihat CV yang masuk, itu semuanya sudah terfilter sesuai dengan kebutuhan kita. Alright. Jadi intinya begini Bapak Ibu, pada saat di dunia kerja yang saat ini serba semua digital gitu ya, banyak sekali pasti tech company yang menawarkan ke Bapak Ibu itu layanan-layanan mempermudah dunia HR gitu. Contohnya seperti Gaji ID ya, dalam hal rekrutmen, dalam hal memudahkan proses payroll gitu atau absensi karyawan pun juga termasuk dalam proses bagaimana kita bisa mendapatkan kandidat yang berkualitas. Jadi mari kita saling bahu-membahu gitu ya. Kita manfaatkan tech company yang ada di kanan kiri atas bawah kita ini semuanya untuk membantu menunjang kinerja Bapak Ibu untuk bisa lebih mudah. Salah satunya dalam hal rekrutmen. Jadi jangan lupa untuk selalu update Jobstreet punya program apa dan yang ada di Jakarta. Kita nanti akan standby di Intiland Tower di Starbucks gitu. Kita akan open desk di sana buat Bapak Ibu semuanya bisa hadir dan kita akan berikan future recruitment booklet. Jadi laporan tentang tren rekrutmen saat ini seperti apa gitu. Kita akan ada coffee talk di sana. So see you. Silahkan nanti langsung respon di chat box. Thank you Mbak Ninta. Thank you Thank semuanya. you, thank you Mbak Ocha. Aduh, jadi menarik ya. Jadi sekarang Jobstreet tuh kayaknya udah banyak banget ya sekarang services baru atau mungkin update-update terbaru nih ya. Mungkin yang belum Ya. terinformasi mengenai Jobstreet nanti boleh lebih lanjut kontak ke Jobstreet dan mungkin ada event sedikit tadi ya di Starbucks ya. Oke. Sip, thank you Mbak Ocha. We'll treat Oke. you coffee ya. Nanti Mbak Ninta pokoknya kita traktir kopi kalau ada yang datang. Thank you. Thank you. Siap. Oke, Mbak Ocha, thank you so much. Oke, untuk Bapak Ibu, selanjutnya mungkin untuk mempercepat waktu, saya cuma mau memperjelaskan sedikit mengenai Gadget.id. Nah, mungkin di sini sudah ada bapak-bapak atau ibu-ibu dan teman-teman HR semua yang sudah menggunakan Gadget.id, ataupun mungkin belum tahu gitu ya, Gadget.id ini apa sih gitu. Izin saya ingin menjelaskan sedikit saja mengenai Gadget.id. Oke. Oke, nah saya ingin memperkenalkan sedikit saja mengenai Gadget.id. Jadi sebenarnya Gadget.id ini adalah pasti sistem HRIS gitu ya, yang kita provide apa aja sih fiturnya gitu ya Gadget.id ini. Jadi kita end to end sebenarnya dari rekrutmen kita juga sudah ada, talent search juga di sini sudah ada, dan nanti tinggal hiring aja, administrasi karyawan, payroll pastinya nanti sudah dibantu jelaskan sedikit sama Mbak Ocha. Thank you so much. Mengenai absensi, reimbursement, pajak gitu ya. Kita juga ada penarikan dana darurat gitu ya untuk karyawan dan pastinya ada tax appraisal, employee self service dan juga mengenai tax appraisal. Dan juga fitur terbaru kita tuh kita ada untuk transfer online. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir lagi di Gadget.id udah bisa langsung transfer gaji ke karyawan. Jadi nggak usah lagi pindah-pindah tab, pindah-pindah buka bank account lagi gitu ya, apps sama bank gitu ya, udah langsung transfer aja di Gadget.id untuk pembayaran gaji karyawan. Nah, ini juga nilai poin kita sih gitu ya terkait absensi. Jadi mungkin Bapak Ibu ada kekhawatiran nih teman-teman karyawan di perusahaan Bapak Ibu ini suka mungkin curang gitu ya dalam absen. Nah, nggak perlu khawatir lagi. Jadi untuk absensi di Gadget.id ini kita udah akurat gitu ya. Kita menggunakan liveness detection dari Gadget.id. Jadi kecurangan-kecurangan itu bisa dihindari gitu ya untuk karyawan-karyawan yang mungkin curang.
gitu. Nah, terkait tentang geotagging, geofencing itu kita udah anti fake GPS dan mungkin titip-titip absen gitu ya buat karyawan-karyawan suka tipsen-tipsen gitu ya. Nah, itu kita udah anti untuk kecurangan tersebut. Nah, mungkin ada pertanyaan juga kan dari Bapak Ibu, kita udah pakai nih vendor lain gitu ya. Terus bedanya apa sih Gadget.id sama vendor lain gitu ya. Nah, terkait berbedanya itu apa? Bedanya itu adalah kita pembayarannya fleksibel banget nih Bapak Ibu. Jadi kita nanti bisa sesuaikan sebenarnya Bapak Ibu ini untuk pembayaran maunya seperti apa sih? Nah, nanti kita berikan solusinya yang terbaik dari tim kami itu seperti apa. Dan kita juga customable. Jadi kita ada beberapa report yang misalnya Bapak Ibu mau di customable atau mungkin ada perhitungan yang kita punya rumus sendiri. Nah, itu di sistem Gadget.id kita sudah cover. Dan pasti kita juga ada optimisasi tim dari Gadget.id. Nah, gimana sih caranya Gadget.id ini melakukan optimisasi gitu ya? Yang pertama pasti kita akan konsultasikan dulu nih, kebutuhan Bapak Ibu itu seperti apa sebelum memakai kita. Apa sih poin penting yang Bapak Ibu cari? Mungkinkah di sana bermasalahnya mungkin absensinya kah? Atau mungkin dari segi perhitungan gaji tunjangan atau bonusnya kah? Nah, itu bisa dikonsultasikan dulu kepada kami. After itu, nanti kita akan ada proses implementasi yang kita akan implementasikan sesuai dengan hasil konsultasi dan training. Gitu ya. Jadi nanti after implementasi, kita sudah sesuaikan nih kebijakan dari perusahaan Bapak Ibu itu seperti apa, dan nanti kita akan berikan training juga pengoperasian sistem Gadget.id itu seperti apa. Dan poin penting lagi, kita akan selalu melakukan retention berkala. Jadi kita akan selalu tanyakan bagaimana penggunaan sistem Gadget.id. Apakah sudah optimal untuk perusahaan Bapak Ibu? Apakah mungkin Bapak Ibu ada kendala? Apa yang masih bisa kita bantu untuk perusahaan Bapak Ibu? Gitu. Jadi kita nggak hanya sekedar menjual, tapi kita juga menanyakan feedback setelah penggunaan Gadget.id. Apakah ada kendala? Atau mungkin kita bisa bantu apa lagi untuk kebutuhan dari perusahaan Bapak Ibu? Gitu. Nah, kebetulan kita sedang ada campaign atau mungkin promo lah ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin belum menggunakan vendor atau mungkin sudah menggunakan vendor ingin mungkin ada trouble dengan vendor-vendor sebelumnya, boleh coba konsultasikan kendalanya kepada tim kami, tim Gadget.id, bisa dikontak melalui website atau nanti WhatsApp, kita juga bisa dihubungi dari sana. Kita ada campaign yaitu garansi uang kembali. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal konsultasikan dulu, nanti join dengan kami. Memang sekiranya nanti tidak tersolve kan gitu ya, apa yang menjadi kendala Bapak Ibu, itu kita akan kembalikan uang Bapak Ibu 100%. Gitu. Nah, kalau memang tertarik dengan Gadget.id, bisa langsung menghubungi website kami. Dan mungkin nih untuk rekan-rekan yang sudah menggunakan Gadget.id, ini tidak berhenti-berhentinya kita informasiin bahwa kita ada program referral. Dan ini 100% tidak bohong gitu ya. Ini sudah terbukti ke beberapa orang yang sudah mereferalkan teman-temannya untuk menggunakan Gadget.id. Kita ada referral program yaitu mendapatkan komisi hingga 2 juta. Caranya gimana gitu ya? Caranya nanti bisa share ke tim Gadget.id, lalu berikan kontaknya kepada Gadget.id, orang yang ingin direferalkan tersebut, yang ingin kita berikan solusi gitu ya untuk mereka. After nanti kita meeting dan deal, teman-teman sekalian nanti akan mendapatkan komisi langsung dari Gadget.id. Jadi ini bukan tipu-tipu gitu ya, ini real fakta menarik lah gitu ya dari Gadget.id bahwa kita mau berikan komisi 2 juta nggak pakai bohong. Jadi untuk rekan-rekan mungkin bisa merekomendasikan Gadget.id sebanyak-banyaknya gitu ke rekan-rekannya. Oke, sekian dari Gadget.id. Jadi kalau memang nanti Bapak Ibu tertarik terhadap sistem HRIS dari Gadget.id, bisa menghubungi kami di nomor telepon atau email ke sales@gadget.id atau boleh kunjungin website kami ya di www.gadget.id. Oke, ini sekian perkenalan dari Gadget.id. Untuk acara selanjutnya ini udah rame banget nih yang nanya nih sebenarnya gitu ya. Udah banyak banget yang nanya. Jadi kita mungkin langsung aja ke core acara hari ini, ke Ibu Clarita sama Ibu Betania untuk sosialisasi mengenai naturanya. Mungkin kita langsung nanya, kalau tadi saya lihat dari kolom chat itu banyak nih yang nanya, jangan-jangan saya curiga kayaknya pesertanya semua udah paham deh sama peraturannya, jadi sebenarnya udah nggak usah sosialisasi lagi, langsung Q&A aja
pajaknya ya, kayak Banyak banget. kita tahu nanti yang ditanyakan setelah kita jelasin perhitungannya mungkin bisa jawab, jadi nggak perlu kita jawab lagi pertanyaan, tapi nanti kalau ada yang memang semuanya yang detail nggak apa-apa juga, pasti akan kita coba jawab satu-satu ya. Oke, Oke, Bapak. nah mungkin kita bisa mulai aja. Nah, jadi mungkin saya perkenalkan diri dulu sebelum saya mulai presentasi. Saya Clarita dan nanti saya bersama rekan saya Betania, kami dari konsultan pajak RSO. Kami nanti akan men-sharing tentang PMK 66. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, ini mungkin bukan cuma untuk HR aja, tapi juga berlaku untuk bagian tim accounting sama tax dari perusahaan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya memang nanti ada yang mau ditanya untuk detail, lebih jelas, bisa kontak kami langsung. Nah, mungkin seperti yang Bapak Ibu juga udah tahu, PMK 66 tuh marak banget, heboh banget ya, bukan dari tahun ini aja, dari tahun lalu, dari pertama kali Omnibus keluar, itu ancang-ancangnya udah ada. Cuma peraturan turunannya belum keluar-keluar, makanya semua serba heboh lah. Nah, tapi si PMK 66 ini lumayan memberikan lampu terang menurut saya, tapi masih agak redup-redup sedikit nih, karena masih banyak yang nampak-nampaknya pasal-pasalnya belum clear. Kita mulai aja ya. Oke, mungkin bisa di next. Oke, nah ini kita mulai dari definisi dan contoh natura dan kenikmatan. Jadi definisinya natura dan kenikmatan itu apa sih kalau Bapak Ibu suka masih bingung? Definisinya itu natura adalah penggantian atau imbalan dalam bentuk barang selain uang. Dan kalau kenikmatan penggantian atau imbalan dalam bentuk hak atau pemanfaatan, fasilitas, dan layanan. Nah, jadi mungkin saya di sini mau menggarisbawahi ya, biar Bapak Ibu clear. Natura dan kenikmatan itu adalah konsepnya adalah imbalan yang harusnya diberikan ke karyawan, tapi tidak dalam bentuk uang. Jadi kadang kan pertanyaannya semenjak adanya Natura ini agak liar nih gitu. Maksudnya kayak, apakah nanti penyewaan mobil untuk dipakai bersama-sama kenain Natura dan segala macam. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa balik ke definisi awalnya dulu, yaitu Natura dan kenikmatan adalah imbalan yang seharusnya diberikan ke karyawan untuk karyawan pribadi, tapi dalam bentuknya selain uang. Kalau Natura itu adalah barang, kalau kenikmatan itu fasilitas. Kita selalu bilangnya, ini tuh dapat enaknya aja, uangnya nggak dapat, tapi dapat enaknya aja, kayak gitu. Nah, mungkin contohnya tuh kalau dari Natura itu adalah pemberian mobil dinas. Itu kan barang ya, terus habis itu beras, gula, dan bahan-bahan pangan lainnya. Nah, untuk kenikmatan sendiri itu bisa ada fasilitas mobil dinas sama fasilitas rumah dinas atau fasilitas lainnya lah. Nah, mungkin bisa jadi di sini juga ada fasilitas kayak sport club, fasilitas golf, olahraga, dan lainnya. Jadi mungkin sebenarnya waktu awal terbentuknya peraturan pajak atas natura dan kenikmatan, pemerintah tuh bertujuan sebenarnya untuk mengenakan natura dan kenikmatan pada level-level atas ya biasanya, karena kan kalau kita tahu di Indonesia ini banyak yang level-levelnya manajerial ataupun direktur ke atas itu biasanya mendapatkan natura dan kenikmatan yang sangat banyak ya. Nah, sebenarnya itulah yang mau dikeker oleh pemerintah, oleh DJP gitu. Namun kayaknya karena peraturan PMK-nya keluar, tetap aja imbas-imbasnya kayaknya semua staff-staff juga kayaknya terkena nih gara-gara ini, karena threshold-nya kalau menurut saya sih agak lumayan kecil ya, nggak terlalu tinggi. Oke, next. Nah, ini perubahan konsep menurut peraturan lama dan peraturan baru. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu di sini ada yang HR dan juga ada yang tim pajak dan tim accounting, pasti juga tahu ya natura dan kenikmatan itu tuh kayak dua arah. Satu berhubungan kepada pegawai, satu lagi berhubungan kepada perusahaan. Dalam artian kalau dulu di pegawai ketika dapat natura dan kenikmatan itu tuh tidak dikenakan pajak karena tidak dianggap sebagai penghasilan. Nah, untuk di corporate tax-nya atau untuk di perhitungan laporan keuangan dan SPT tahunan PPh badannya, itu pun juga dilakukan koreksi, tidak dianggap sebagai beban. Nah, sekarang adalah kebalikannya. Jadi pajaknya nantinya akan dibebankan ke si karyawannya, lalu di dalam perhitungan SPT PPh badan untuk perusahaannya, pembebanan atas natura dan kenikmatan itu boleh menjadi pengurang. Seperti itu. Nah, mungkin ini adalah detailnya ya, objek pajaknya bagi penerima yang diberikan tuh, maksudnya kalau dulu bukan objek PPh kalau diberikannya oleh perusahaan yang PPh-nya final, wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus, ataupun dia bukan wajib pajak. Nah, sekarang kalau objek PPh bagi peraturan baru, itu adalah seluruhnya kecuali ada negatif list-nya. Kecuali atas penyediaan makanan dan minuman untuk seluruh pegawai, lalu kemudian adalah natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu, kemudian natura dan kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja karena keharusan pekerjaan, dan natura dan kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN atau APBD,
serta dengan natura dan kenikmatan dengan batasan tertentu. Nah, nanti 5 section ini akan kita bahas detail di slide-slide berikutnya ya. Oke, next. Nah, ini mungkin timeline-nya. Nah, ini juga bagian ini agak seru nih, karena banyak banget pertanyaan terkait timeline-nya. Jadi kalau dilihat dari peraturan yang sebelumnya itu adalah kan pertama keluar itu adalah di Undang-Undang 7 tahun 2021, yaitu tuh harmonisasi peraturan perpajakan ya. Nah, itu harmonisasi peraturan perpajakan itu kan mendukung Undang-Undang Omnibus yang sebelumnya. Lalu kemudian karena di peraturan itu belum ada penjelasan lebih lanjut tentang treatment atau perlakuan pajak natura dan kenikmatan, tapi sudah disebutkan tuh di sana bahwa berlakunya sejak 2022. Jadi banyak dalam prakteknya perusahaan-perusahaan yang sangat konservatif sudah melakukan pemotongan pajak. Tapi kalau ditanya bagaimana perhitungannya, dari apa dasarnya, dasar pengenaan pajaknya bagaimana, sebenarnya perusahaan itu juga tidak 100% yakin. Tapi karena konservatif berhubungan dengan pajak, kan biasanya sangat takut ya gitu, karena takutnya disuratin, dapat denda, dan segala macam. Otomatis jadi ada perusahaan-perusahaan yang sangat konservatif sudah melakukan pemotongan sejak Januari 2022. Kemudian dalam PP 55-nya pun yang dikeluarkan di akhir tahun 2022 tetap dinyatakan bahwa natura dan kenikmatan itu merupakan objek pajak sejak Januari 2022. Nah, namun di PMK 66 ini agak unik nih. Kelihatannya ada pasal-pasal yang sangat bertentangan. Oleh karena itu di industri pun dan di di pasar, di perusahaan, di praktisi ini tuh masih sangat membingungkan. Karena sebenarnya disebutkan bahwa si natura dan kenikmatan itu sudah menjadi objek pajak sejak 2022, namun di dalam negatif listnya masih terdapat di dalam negatif listnya itu natura dan kenikmatan yang di 2022 itu tuh dikeluarkan atau dieksklud sehingga sebenarnya bukan merupakan objek pajak. Nah, hal ini pun sebenarnya sudah dikonfirmasi ya secara verbal. Kalau mungkin Bapak Ibu lihat di dalam berita, Dirjen Pajak itu mengkonfirmasi bahwa sebenarnya natura dan kenikmatan itu baru terhutang di baru merupakan objek pajak di tahun 2023. Dan pajak yang sudah dipotong atas natura dan kenikmatan di tahun 2022 boleh dikembalikan, boleh dilakukan permohonan pengembalian atau tax reclaim, tax refund. Nah, cuma seperti yang Bapak Ibu mungkin juga tahu ya, di Indonesia ini kalau mau tax reclaim, tax refund, udah pasti ada pemeriksaan pajak. Jadi ini memang agak-agak sedikit tricky ya gitu loh. Dari awal kayaknya peraturannya memang belum terlalu clear lah seperti itu. Nah, oke, next. Nah, ini mungkin terkait dengan pembebanannya. Jadi Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, bagaimana nih caranya? Bagaimana cara menghitung natura dan kenikmatan? Apa yang harusnya nanti dijadikan penghasilan dan objek pajaknya? Nah, natura dan kenikmatan ini ada dibagi jadi dua, yaitu berkenaan dengan pekerjaan dan berkenaan dengan jasa. Jadi yang pekerjaan itu adalah mungkin yang biasanya Bapak Ibu urusin lah ya, yang didapat oleh staff atau employee masing-masing perusahaan. Sedangkan yang berkenaan dengan jasa ini adalah misalnya kalau kita menggunakan third party yang wajib pajak orang pribadi yang diberikan atau diberikan bayarannya berupa natura dan kenikmatan, bukan berupa uang seperti itu. Nah, kalau di sini ketentuannya itu untuk pembiayaan adalah pengeluaran untuk biaya kenikmatan dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun itu dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Sedangkan kalau kurang dari 1 tahun dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Nah, pemberi kerja ini nanti akan melaporkan biaya dan natura tersebut dalam SPT tahunan PPh yang bersangkutan. Oleh karena itu tadi saya sempat sebutkan ya betapa ini tuh sangat berhubungan antara HRD karena sangat berhubungan dengan penghasilan yang nantinya dipotong untuk karyawan dan juga perhitungannya, pembebanannya di dalam laporan keuangan dan SPT tahunan PPh badan yang akan dilakukan biasanya oleh tim accounting, tim finance ataupun tim pajak dari perusahaan masing-masing. Nah, terus kemudian ketentuan tersebut, ketentuan tersebut tuh berlakunya di 1 Januari 2022 untuk yang tahun bukunya itu adalah Januari-Desember, ataupun untuk ketentuan yang tahun bukunya bukan Januari-Desember, misalnya Juni-Juli, itu tuh adalah berlakunya di awal tahun buku tersebut, di awal Januari ya, di awal 2022. Karena kalau misalnya Juni-Juli itu kan broken period ya, jadi begitu nanti masuk yang 2022-nya, misalnya Juni 2022 sampai Juli 2023, Juni 2022-nya itulah yang mulai berlaku ketentuan natura dan kenikmatan ini. Oke, next.
Oke, nah ini adalah natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPH. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa lihat, ini yang tadi saya sebutkan di depan ya, yang saya bilang bahwa kita akan bahas detail satu persatu terkait natura yang dikecualikan ini. Nah, jadi natura ini adalah ada makanan, minuman, bahan makanan, minuman bagi seluruh pegawai. Jadi kalau perusahaan Bapak Ibu menyediakan makanan dan minuman untuk seluruh pegawai, itu konsepnya adalah bukan natura dan itu tidak perlu menjadi penghasilan dari karyawan tersebut dan itu dapat dikurangkan dalam SPT PPh Badan. Nah, yang kedua adalah natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Maksudnya daerah tertentu itu adalah mungkin kalau Bapak Ibu lihat di peraturannya itu sangat spesifik. Biasanya itu daerah-daerah terpencil yang memang karena satu dan lain hal, karena keterbatasan jarak dan waktu, oleh karena itu pemberian natura dan kenikmatan itu adalah menjadi sesuatu hal yang wajar sehingga itu bukan merupakan penghasilan bagi penerimanya dan itu merupakan expense bagi perusahaan yang memberikan. Oke, nah terus untuk yang ketiga itu adalah natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kan ada pekerjaan-pekerjaan kan yang memang mengharuskan untuk menggunakan pakaian safety keamanan atau memang spesifik requirement yang dibutuhkan dari si pekerjaan tersebut. Sehingga hal-hal expense tersebut itu bukan merupakan penghasilan lagi buat si karyawannya, tapi memang merupakan biaya operasional bagi perusahaannya. Seperti itu. Nah, yang keempat itulah natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Hal ini adalah yang baru dalam peraturan PMK 66 karena nantinya akan ada negative list. Jadi negative list itu adalah kalau nanti Bapak Ibu lihat mungkin kayak dari segi makanan, segi reimbursement kayak seperti kupon makanan, pemberian fasilitas mobil, lalu fasilitas kesehatan, seperti apa yang nantinya itu bukan merupakan natura dan kenikmatan dan yang mana yang merupakan natura dan kenikmatan seperti itu. Nah, dan itu yang terakhir itu adalah natura dan kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN, APBD atau APBD desa. Next. Oke, nah ini adalah makanan, bahan makanan dan bahan minuman atau minuman bagi seluruh pegawai. Nah, jadi kalau yang tadi saya sudah sebutkan satu-satu, jadi yang tidak yang boleh menjadi natura, yang boleh menjadi pengurang atau bukan penghasilan untuk natura dan kenikmatan adalah makanan yang diberikan seluruhnya di tempat kerja. Nah, tapi di dalam peraturan PMK ini ada yang baru nih, yaitu adalah kupon makanan. Karena dalam artiannya kalau misalnya kupon makanan atau minuman bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makanan nih. Jadi misalnya let's say di kantor tersebut diberikan makanan dan minuman untuk seluruh karyawan, tapi karena keterbatasan waktu misalnya untuk staff-staff yang di bagian marketing, transportasi, atau dinas luar, mereka kan selalu belum tentu ada di dalam kantor ya. Jadi mungkin mereka nanti harus mendapatkan kupon, voucher makan, ataupun reimbursement yang harus digunakan. Nah, nanti kita akan cek di belakang, di slide-slide berikutnya, batasan apa nih yang harusnya kita yang mana yang bisa dianggap sebagai natural dan enggak. Mohon maaf sebelumnya kayaknya suara saya agak mendem ya. Mungkin sebentar saya cek dulu sebentar. Mungkin saya 2 menit sebentar ya. Oke, thank you Mbak Clarita. Bapak Ibu mohon maaf. Agak mendem ya Mbak Anita ya? Iya, agak mendem sedikit sih dan hilang dan timbul. Bapak Ibu mohon maaf ya. Kita coba cek dulu biar mungkin sosialisasinya lebih enak gitu ya. Soalnya agak kalau putus nyambung suara kecil kan kurang nyaman juga gitu ya untuk ini. Oke, udah mulai banyak pertanyaan ya di sini ya. Mungkin Bapak Ibu boleh kalau misalnya sudah setengah berjalan mungkin ini ya, mau ada pertanyaan lagi, langsung di drop aja di sini dengan nama lengkap dan data nomor handphone supaya kita juga nanti enak untuk misalnya kalau Bapak Ibu ini ternyata terpilih nih menjadi pertanyaan terbaik gitu ya. Jadi kita enak juga untuk langsung kirimin voucher GoPay-nya. Oke.
Mungkin saya pakai headphone aja biar lebih clear. Ini clear? Oke, clear banget. Oke, Thank siap. you. Biar lancar ya. Sip, sip, Oke, thank sip. Maaf ya Bapak Ibu agak terpotong sedikit nih gara-gara suara, tapi kita boleh lanjutin lagi sekarang. Oke, nah mungkin tadi saya terakhir adalah menjelaskan terkait yang kupon makan ya, karena ada sekarang peraturan barunya itu dulunya tuh sama sekali tidak diatur, sekarang diatur untuk karyawan-karyawan spesifik di bagian pemasaran, transportasi atau dinas luar lainnya. Ini sebenarnya dikhususkan untuk karyawan-karyawan yang eh, pekerjaannya mengharuskan mereka keluar, sehingga apabila mereka mendapatkan makanan dan minuman, apabila perusahaannya menyediakan makanan dan minuman untuk seluruh karyawan dan mereka tidak bisa menikmati, maka akan ada kupon, voucher ataupun reimbursement yang terjadi seperti itu. Nah, ini juga disebutkan di bawahnya adalah bahan makanan atau minuman dengan batasan nilai tertentu. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Oke, next. Nah, ini dia yang tadi saya bilang ya, kupon makanan dan atau minuman bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian sebagaimana dimaksud. Nah, sehingga nanti ada kemungkinan si staf dari bagian-bagian atau divisi tersebut mendapatkan kupon. Nah, si kupon itu adalah alat transaksi. Kupon itu pengertiannya di sini adalah alat transaksi bukan uang untuk ditukarkan dengan makanan atau minuman atau penggantian biaya makan atau minum oleh pemberi kerja atau reimbursement. Nah, di sini ada ketentuannya, yaitu nilai kupon dikecualikan dari objek PPh sepanjang tidak melebihi 2 juta per pegawai per bulan, atau sejumlah pengeluaran makan minum di tempat kerja tiap pegawai per bulan jika pengeluaran tersebut lebih besar dari 2 juta per pegawai per bulan. Jadi thresholdnya itu adalah 2 juta. Tapi apabila perusahaan Bapak Ibu itu standarnya itu adalah lebih dari 2 juta, misalnya 2 juta 100, 2 juta 500, dan itu berlaku untuk semua karyawan, otomatis thresholdnya itu adalah mengikuti selama itu digunakan secara universal ya, semua pegawai menggunakan itu. Tapi ini memang akan menjadi sangat tricky. Biasanya trikinya di mana? Trikinya bukan di PPh 21, tapi ke PPh badannya, ke bagian accounting dan tim perpajakannya Bapak Ibu, di mana kalau nanti akan ada pemeriksaan pajak, itu pasti harus ada pembuktiannya. Dan Bapak Ibu harus dapat membuktikan bahwa memang biaya lebih dari 2 juta itu berlaku untuk semua karyawan dan itu dapat dibuktikan secara hitam putihnya ya, seperti itu. Nah, nanti juga di belakang akan ada sedikit contoh perhitungan bagaimana nih memperhitungkan kalau misalnya threshold melebihi threshold 2 juta dan itu untuk karyawan-karyawan tertentu aja, sehingga selisihnya tersebut merupakan penghasilan atau natura dan kenikmatan yang memang dikenakan PPh 21. Seperti itu. Next. Nah, ini yang pengaturan ini termasuk di dalamnya adalah batasan bingkisan dalam hari raya dan selain hari raya, nanti itu juga akan dijelaskan oleh rekan saya di slide berikutnya. Boleh next? Oke, nah ini mungkin yang tadi saya sebutkan ya. Saya nggak tahu di sini apakah Bapak Ibu ada yang perusahaannya termasuk daerah atau lokasi usahanya spesifik. Karena ini lokasi usahanya biasanya memang yang tadi saya bilang minim fasilitas, sulit akses. Karena juga kalau Ibu Bapak lihat persyaratan-persyaratannya itu untuk menjadi perusahaan dengan lokasi tertentu itu harus mendapatkan approval dari DJP. Jadi harus memang perusahaan-perusahaan yang istilahnya sulit dijangkau lokasinya dan segala macam, sehingga pemberian natura dan kenikmatan itu adalah merupakan biaya operasional perusahaan dan bukan menjadi penghasilan dari pegawai yang menerimanya. Nah, di sini tuh meliputi sarana, prasarana, dan atau fasilitas untuk pegawai dan keluarganya, yaitu berupa tempat tinggal, termasuk perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, dan atau bahkan termasuk olahraga tapi tidak termasuk golf, balap perahu motor, pacuan kuda, terbang layang, ataupun olahraga otomotif. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu lihat di sini tujuannya memang pemerintah itu tidak mau memberikan pengecualian untuk natura dan kenikmatan yang sifatnya itu mewah ya. Karena memang yang
tujuan awal dari peraturan ini dibuat sebenarnya adalah untuk menargetkan justru natura dan kenikmatan yang sifatnya sangat mewah, karena banyak sekali mungkin level manajerial dan direksi-direksi di Indonesia yang mungkin secara salary atau secara kompensasi yang berbentuk uang itu tidak terlalu besar, tapi diberikan natura dan kenikmatan yang dengan jumlah yang sangat besar. Justru itu adalah yang menjadi target dari pemerintah saat ini sebenarnya. Oke, next. Nah, ini kalau tadi pengecualian untuk perusahaan-perusahaan yang memberikan natura dan kenikmatan yang memang menjadi kewajiban atau keharusan dalam penggunaan sehari-hari pekerjaan tersebut. Contohnya itu adalah pakaian seragam. Kalau memang dalam satu kantor atau perusahaan membutuhkan pakaian seragam, otomatis biaya atas pakaian seragam tersebut bukan merupakan penghasilan bagi staf atau bagi karyawannya, tapi itu menjadi biaya operasional dari perusahaannya. Dan contohnya lagi yang lain adalah peralatan untuk keselamatan kerja, sarana antar jemput pegawai, penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya, dan atau natura dan kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, ataupun bencana nasional. Nah, mungkin ini penanganan endemi, pandemi dimasukkan karena mengingat dulunya kita beberapa tahun lalu pernah ya mengalami COVID dan banyak sekali natura dan kenikmatan yang sebenarnya dikeluarkan oleh perusahaan untuk karyawan dan itu berlaku untuk semua karyawan. Next. Oke, nah ini yang tadi saya bilang natura atau kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu itu nanti akan dijelaskan detailnya oleh rekan saya bagaimana cara penghitungannya apabila melebihi, karena dengan batasan tertentu itu adalah adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi dan adanya threshold sehingga apabila melebihi daripada threshold tersebut otomatis natura dan kenikmatan itu akan menjadi penghasilan bagi penerimanya. Oke, nah kelihatannya rekan saya juga udah siap untuk menjelaskan lebih detail. Silahkan Betania untuk menjelaskan. Oke, thank you Caca. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke, kita lanjut ke yang negative list. Yang tadi Caca udah bilang, negative list ini yang pertama adalah bingkisan dari pemberi kerja berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan, Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, Imlek. Ini asal diberikan untuk seluruh pegawai, ini bukan objek pajak. Dan di peraturan ini nggak bilang ya nilai bingkisan itu harus sama untuk seluruh pegawai. Pokoknya syaratnya sepanjang diterima oleh seluruh pegawai dalam rangka hari besar keagamaan. Kalau bukan hari besar keagamaan gimana? Ini ada yang nomor 2, ada batasannya. Berarti seluruh nilainya nggak boleh lebih dari 3 juta per pegawai per tahun. Ini ada batasan. Jadi misalnya ada bingkisan dalam rangka apresiasi kerja atau anniversary perusahaan, ini bisa masuk di poin yang ini. Kemudian ada peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai, termasuk laptop, telepon seluler, handphone, dan termasuk dalamnya pulsa dan sambungan internet ini juga dikecualikan sepanjang diterima oleh pegawai dan menunjang pekerjaannya. Kalau contoh yang nggak menunjang pekerjaan, apa misalnya fasilitas diberikan pada direktur, fasilitas villa gitu, itu kan nggak menunjang pekerjaan ya. Oke, next-nya ini fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja. Ini diberikan dalam hubungannya dengan pekerjaan, dalam rangka penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, penyelamatan jiwa, dan pengobatan lanjutannya. Dan untuk yang sakit akibat kerja ini ada aturannya tersendiri. Dan ini fasilitas ini dikecualikan dari objek pajak sepanjang untuk karyawan, keluarga nggak berlaku. Kemudian ada fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas yang tadi sudah disebutkan, ini yang eksklusif ya, ini nggak masuk. Jadi selama fasilitas diberikan oleh pegawai dan ada batasan nilainya 1,5 juta per pegawai per tahun, ini dikecualikan. Kemudian ada fasilitas tempat tinggal dan dari pemberi kerja yang bersifat komunal, artinya nggak terbatas satu orang tertentu di pemanfaatannya. Ini juga dikecualikan. Selanjutnya, kalau misalnya dibatasi untuk perseorangan tertentu, ini berarti ada batasannya ya. Batasannya bernilai 2 juta per pegawai per bulan.
Ini antara lain di apartemen atau di rumah tapak. Nah, kemudian ada fasilitas kendaraan dari pemberi kerja. Ini untuk dapat dikecualikan dari objek pajak harus dilihat apakah pegawai adalah pemegang saham. Kalau pemegang saham berarti fasilitasnya jadi objek PPh. Tapi kalau bukan pemegang saham dilihat lagi apakah penghasilan bruto rata-rata 12 bulannya sampai dengan 100 juta. Penghasilan bruto termasuk di dalamnya gaji, natura, tunjangan, dan nilai fasilitas kendaraan yang fasilitas ini ya termasuk, bahkan termasuk juga penghasilan tidak teratur. Misalnya ada THR, bonus, ini juga masuk dalam penghasilan bruto untuk menghitung rata-rata ini. Apa aja yang termasuk dalam nilai fasilitas? Termasuk di dalamnya ada nilai penyusutan, pemeliharaan kendaraan, ada bensinnya, ada parkirnya, itu semua harus dimasukin. Dan ini fasilitas ya, jadi fasilitas, bukan natura. Kalau natura ini, kalau diberikan kendaraan pasti kena PPh-nya. Kemudian ada fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK, ini juga dikecualikan. Selanjutnya, fasilitas peribadatan dikecualikan juga, dan seluruh natura kenikmatan yang diterima tahun 2022 tadi sudah dijelaskan, ini juga dikecualikan. Oke, kita lanjut ke contoh. Ini contoh bingkisan ya tadi ya. Misalnya pada tanggal 20 Februari diberikan bingkisan dalam bentuk bahan makanan dalam rangka Tahun Baru Imlek. Ini berarti memenuhi syarat yang pertama tadi itu ya, bahwa diberikan dalam rangka keagamaan, ini dibebaskan, jadi dikecualikan dari PPh. Artinya ini nggak kena pajak ya. Kemudian tanggal 19 diberikan lagi peralatan rumah tangga dalam rangka ulang tahun perusahaan. Ini kan di bingkisan itu kalau bukan yang keagamaan itu ada batasan 3 juta, ada threshold-nya kayak PTKP-nya gitu ya. 3 juta. Berarti 1 juta nilainya selisihnya 2 juta ini masih ada ya. Jadi masih punya kuota 2 juta. 1 juta ini bukan objek pajak. Tanggal 18 Juni diberikan lagi bingkisan. Ini perusahaannya baik banget ya. Diberikan lagi bingkisan televisi 4 juta. Tadi masih ada sisa kuota 2 juta. Nilainya 4 juta berarti yang kena objek PPh hanya 2 juta selisihnya ya. Selisihnya kena objek PPh. Kuotanya udah habis nih. Jadi tanggal 19 Agustus begitu terima bingkisan lagi, full nilainya ini kena objek PPh bagi si karyawan. Oke, selanjutnya. Ini untuk yang kendaraan. Ini lebih ke perhitungannya, lebih ke gimana ngitung penghasilan bruto 12 bulannya. Kebetulan Tuan JD ini udah 4 tahun kerja dan bukan pemegang saham. Untuk perhitungan di bulan Januari ini berarti dihitungnya gaji rata-rata 12 bulannya dari Februari 2024 ke Januari 2005. Kalau dilihat nilai penghasilannya jadi termasuk di dalamnya nilai penghasilan dan si fasilitas itu jadi ditambah di total karena masih di bawah 100 juta, jadi yang Januari ini bukan objek PPh. Jadi 100 juta itu kriterianya ya, bukan batasan kayak pengurang gitu, bukan ya. Jadi lebih ke kriteria. Kemudian di bulan Februari, perhitungan 12 bulannya kembali dihitung dari Maret 2024 ke Februari 2005. Rata-ratanya 105, dan Maret juga nih sama. Rata-ratanya 110, lebih dari 100 juta. Berarti untuk bulan Februari dan bulan Maret, si nilai fasilitas ini merupakan objek PPh. Oke, lanjut selanjutnya. Ini batasan pengecualian untuk karyawan yang baru masuk. Jadi nggak bisa ngitung 12 bulan karena baru masuk. Jadi dihitung berdasarkan bulan yang ada aja. Bulan yang ada di Januari nih, karena cuma baru 1 bulan, jadi yang dihitung yang Januari aja. Januari ada nilai penghasilan 70 juta, nilai fasilitas 20 juta, total 90 juta, jadi masih di bawah 100 juta. Berarti ini bukan objek PPh. Kemudian di bulan Februari, terima lagi, dihitungnya 2 bulan nih, berarti kan Januari dan Februari. Di total lagi, dibagi 2, nilai rata-ratanya 96, masih di bawah 100 juta, bukan objek PPh. Di bulan Maret, terima lagi, dibagi 3 bulan ya, dari Januari sampai Maret,
totalnya udah lebih dari 100 juta. Jadi 20 juta nilai fasilitas kendaraan ini adalah objek PPh. Oke, selanjutnya perhitungan penilaiannya. Kalau Natura dilihat dari nilai pasar. Jika Natura sehubungan dengan kegiatan usaha si pemberi kerja, misal dalam bentuk tanah atau bangunan, penilaiannya dengan harga pasar. Jadi developer ya, ini kayak developer gitu. Kalau selain tanah dan atau bangunan, penilaiannya dengan harga pokok penjualan. Jadi total biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi barang atau jasa itu nilai yang digunakan. Kalau kenikmatan ini penilaiannya berdasarkan actual cost. Berapa biaya yang dikeluarkan, itu penilaiannya. Dan kenikmatan ini tadi udah dibahas ya, kenikmatan lebih dari 1 tahun, masa manfaatnya itu dibebankan melalui penyusutan. Kalau kurang dari 1 tahun, dilakukan pada tahun pemanfaatan. Dan untuk masa manfaat yang lebih dari 1 bulan ini, asesmennya tiap bulan. Nilai penyusutan ini nanti adalah dasar pengenaan PPh yang diperhitungkan atas si fasilitas ini. Kemudian kenikmatan yang diberikan kepada lebih dari 1 pemberi kerja, diberikan kepada lebih dari 1 penerima, penilaian dialokasikan secara proporsional berdasarkan pencatatan manfaatnya. Ini ada contohnya jelas ya di PMK ini, kita nggak bahas detail. Jelas di lampiran paling belakang-belakang gitu ada, misalnya si Tuan A dapat menggunakan fasilitas olahraga 10 hari, Tuan B 15 hari, nanti dibagi secara jumlah harinya ini. Oke, selanjutnya ada pemotongannya. Untuk Natura dipotong dilakukan pada akhir bulan terjadinya pengalihan atau terutangnya penghasilan, mana yang lebih dulu. Dan kenikmatan ini pemotongannya dilakukan pada akhir bulan terjadinya penyerahan hak. Nah, peraturan ini kan berlaku efektif 1 Juli 2023. Dan di sini ditulis bahwa untuk pemotongannya perusahaan wajib potongnya dimulai dari masa Juli 2023. Terus yang Januari sampai Juni gimana? Januari sampai Juni perusahaan dikecualikan dari kewajiban pemotongan, tapi dialihkan nih ke karyawannya. Karyawannya jadi harus ngitung sendiri dan bayar dan dilaporkan di SPT pribadinya. Jadi untuk SPT 2023 ini jatuh tempo nanti di bulan Maret 2024. Oke, selanjutnya. Oke, sudah selesai. Berarti saya serahkan ke Ninta lagi. Oke, thank you untuk Mbak Betania sama Mbak Clarita untuk sosialisasinya. Nah, kalau saya lihat pertanyaannya sudah mulai banyak. Boleh Bapak Ibu yang mau ada Q&A, ada pertanyaan, ini kita sudah masuk ke tahapan Q&A. Kita masih tunggu beberapa menit lagi. Nah, mungkin nanti untuk pertanyaan ini akan langsung dipilih oleh Mbak Clarita dan Bu Betania ya. Untuk pertanyaan pertama yang akan dijawab itu akan mendapatkan voucher GoPay masing-masing senilai Rp100.000. Dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain akan tetap dijawab oleh Bu Clarita. Cuman untuk 3 pertanyaan terbaik mungkin ya Bu Clarita ya, kita akan berikan voucher untuk GoPay-nya. Silakan Bu Clarita. Ada yang mau dijawab yang mana dulu nih? Boleh, mungkin saya mulai dulu dari yang chat ya, karena dari sebelum mulai aja tadi udah banyak banget nih yang nanya, kita mulai dulu deh dari satu-satu. Oke, mungkin saya coba ini dari Salomo Depi. Mohon maaf saya nggak tahu ini Bapak atau Ibu, tapi selamat sore. Pertanyaan adalah bagaimana cara menghitung fasilitas kendaraan dinas? Apakah berdasarkan biaya penyusutan kendaraan atau biaya leasing? Jawabannya adalah tergantung fasilitas kendaraan dinasnya apakah milik perusahaan, yang kalau milik perusahaan menggunakan biaya penyusutan atau menggunakan leasing ke perusahaan leasing. Kalau menggunakan perusahaan leasing, otomatis nanti biayanya adalah dari biaya pembayaran leasing tersebut. Nah, mungkin untuk Bapak atau Ibu Salomo Depi
kalau misalnya ada mau pertanyaan tambahan mungkin langsung aja ya. Jadi maksudnya karena ini kan saya bacanya in written, kalau misalnya ada yang kurang atau apa, silahkan langsung nanti mic-nya dinyalain aja kayak gitu. Mungkin udah jelas atau ada pertanyaan tambahan dari Bapak atau Ibu Salomo Depi? Pak Salomo masih join kah atau Bu Salomo ini masih join kah? Oke, sepertinya sudah clear ya. Udah clear ya? Kalau gitu kita lanjut dulu. Nanti in Oke, case kita kalau lanjut misalnya dulu. tiba-tiba ada nggak apa-apa langsung Sip, sip, raise sip. in aja atau chat lagi aja nggak apa-apa. Oke, Oke. mungkin ini saya bacakan pertanyaan yang kedua dari Bapak atau Ibu Lumen. Sore izin untuk bertanya, untuk fasilitas premi asuransi kesehatan yang diberikan untuk keluarga karyawan bukan di daerah tertentu, apakah merupakan objek PPh 21 dan bagi perusahaan menjadi deductible expense atau bukan merupakan objek PPh 21 dan bagi perusahaan menjadi NDE atau non deductible expense. Nah, mungkin ini dari Betania boleh bantu jawab. Oke, premi asuransi ini sebenarnya perlakuannya nggak berubah ya. Jadi premi asuransi menurut undang-undang itu adalah objek pajak. Objek pajak menurut pasal 4 ya. Ini objek pajak dan biaya bagi perusahaan. Jadi bisa deductible expense. Cukup jelas ya. Halo, Bu. Ya, silakan Halo. Pak. Kalau untuk keluarganya bagaimana? Sama Pak, keluarga juga merupakan objek PPh 21. Jadi kena taxable income dan kalau keluarga mungkin berarti nggak berkaitan dengan pekerjaan, berarti non-deductible expense ya. Tapi preminya itu merupakan penghasilan bagi karyawan, jadi objek PPh 21. Gimana Pak Lumen? Oke, Cukup makasih clear? Bu. Oke, Pak Lumen. Oke, Mbak Clarita. Boleh satu lagi nih untuk yang dapat Oh. voucher. Kira-kira siapa nih? Nah, ini sebelum ada yang ketiga nih kayaknya ternyata Bapak atau Ibu Salomo Depi itu udah masukin pertanyaan lagi nyelip nih ternyata. Kayaknya Boleh, pertanyaannya boleh. yang pertama kayaknya kurang deh, ketinggalan, kurang banyak masukin lagi. Nah, Oke, jadi oke. pertanyaan tambahannya adalah fasilitas Natura berupa kendaraan untuk pegawai tertentu dengan rata-rata penghasilan bruto dalam 12 terakhir kurang dari 100 juta, berarti bukan objek pajak. Oke, benar, confirm bukan objek pajak. Namun Bapak atau Ibu tolong diingat kalau tadi di negative listnya yang di-share dan diterangkan oleh Betania, itu ketentuannya itulah bukan pemegang saham dan dengan ketentuan penghasilan penghasilan brutonya dalam 12 bulan terakhir kurang dari 1 juta. Jadi tolong diingat ya, ada dan di sana bukan atau. Jadi sehingga persyaratan itu adalah kumulatif karena menggunakan dan. Jadi dua-duanya harus terpenuhi agar dikecualikan dari PPh 21 Natura dan Kenikmatan. Lalu apakah boleh dibebankan secara full atau hanya 50% seperti dalam CAP 220 dan SE 09 tahun 2002? Mungkin pertanyaan di sini adalah mobilnya itu adalah apa? Bentuk mobilnya apa? Karena untuk mobil-mobil yang dikenakan dalam CAP 220 dan SE 09 yang 50% itu juga memang jenis mobil tertentu, itu satu. Dan yang kedua, dengan adanya PMK 66 ini CAP 220 itu tidak dicabut, jadi tetap ada. Jadi harusnya tetap masih digunakan. Nah, nanti treatment perlakuannya seperti apa? Balik mobilnya jenis apakah yang diberikan kepada si karyawan tersebut. Seperti itu. Oke, Mbak Clarita. Mungkin kita butuh satu lagi sih untuk yang dapat voucher karena kan sebenarnya Pak Salomo udah nanya Iya, tadi. Nah, benar. Iya, ini boleh, pertanyaan boleh. tambahan. Oke, ini mungkin saya bacakan dari Pak Yudi Setiawan nih. Boleh. Nah, ini Pak Yudi Setiawan pertanyaannya lumayan panjang nih kayaknya. Dan bahkan di bawahnya ada bilang, Bu, suaranya hilang. Mohon maaf banget ya Pak Yudi, tadi suara saya hilang. Mungkin nanti kalau
belum jelas, kurang clear, nanti boleh langsung kok kontak ke saya, ntar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, jadi Pak Yudi tanya, selamat sore, saya Yudi dari PT Nusantara Laju Bersama, izin bertanya, untuk fasilitas kendaraan yang dibawa pulang oleh karyawan, bukan pemegang saham sebagai sales dengan penghasilan 12 juta per bulan, untuk kepentingan transportasi ke tempat kerja dan juga kunjungan ke customer. Pertanyaannya, bagaimana perlakuan secara perpajakan mengenai BBM, tol, parkir, dan biaya servis kendaraan yang dinikmati oleh karyawan tersebut jika semua pengeluarannya diklaim ke perusahaan? Yang kedua, apakah yang dihitung sebagai fasilitas tersebut termasuk juga biaya penyusutan atas kendaraan tersebut? Nah, ada pertanyaan satu, bagaimana kalau diubah menjadi reimbursement biaya makan dan pulsa, apakah bisa masuk ke kategori kenikmatan sehingga tidak termasuk objek PPh 21? Pak Yudi, pertanyaannya panjang banget ya. Ini mungkin nanti kita bisa kalau terpisah, tapi saya akan jawab satu-satu dulu biar semua pertanyaan terjawab. Bagaimana perlakuan otomatis ya Pak? Tadi kan dibilang fasilitas kendaraannya bukan pemegang saham sebagai sales dengan penghasilan 12 juta per bulan. Otomatis penghasilannya jadi 144 juta dalam 1 tahun ya Pak. Di mana berarti kan syarat kumulatifnya tidak terpenuhi nih. Nah, lalu pertanyaannya untuk kepentingan karena yang tadi saya bilang kalau mau terpenuhi dikecualikan dari PPh 21 natur dan kenikmatan harus syarat kumulatifnya terpenuhi. Ini kan enggak. Jadi pertanyaannya bagaimana cara perlakuan perpajakan mengenai BBM, tol, parkir, dan biaya servis kendaraan? Pertanyaan saya adalah apakah BBM, tol, parkir, dan biaya servis merupakan income atau penghasilan yang diterima oleh si karyawan tersebut? Nah, saya rasa mungkin nanti ini boleh dicek ya Pak ke perusahaan masing-masing karena biasanya kalau kita merefer ke tadi ke definisi natura dan kenikmatan yang saya jelaskan di awal, harusnya BBM, tol, parkir, dan biaya servis kendaraan bukan merupakan imbalan bagi si karyawan tersebut. Biasanya itu memang bentuknya adalah karena menggunakan mobil dinas sehingga ada BBM, tol, dan parkir serta biaya servis kendaraan yang sifatnya adalah operasional. Nah, mungkin pertanyaannya lebih jelas adalah apakah ini memang jadi mobil yang diberikan khusus, jadi maksudnya diberikan khusus oleh perusahaan untuk si karyawan tersebut atau misalnya leasing untuk spesial karyawan tersebut seperti level direksi atau sebenarnya mobil ini adalah mobil operasional yang bisa dibawa pulang oleh karyawan tapi juga nanti misalnya let's say bisa juga dibawa pulang oleh peernya atau karyawan dari divisi jenis seperti itu sih Pak. Namun biasanya kalau BBM, tol, dan parkir dan biaya servis biasanya itu merupakan biaya operasional karena sebenarnya itu bukan imbalan yang didapatkan. Nah, tapi mungkin kita bisa lihat lagi nanti lebih detailnya komponen salary-nya atau komponen penghasilannya seperti apa. Nah, terus pertanyaan keduanya adalah apakah yang dihitung sebagai fasilitas tersebut termasuk juga biaya penyusutan atas kendaraan tersebut? Itu tadi yang dijelaskan di peraturan Pak. Jadi kalau misalnya memang itu didedikasikan atau diberikan itu untuk si karyawan tersebut karena itu lebih dari 1 tahun otomatis maka yang digunakan itu adalah biaya penyusutannya seperti yang diatur oleh si peraturannya. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, kemudian jika si karyawan mendapatkan tunjangan uang makan dan uang komunikasi, apakah tunjangan uang berbentuk tunai termasuk objek PPh 21? Pasti Pak, mutlak. Tidak, walaupun PMK 66 tidak terbit, semua yang dalam bentuk uang yang diterima oleh karyawan udah pasti itu dikenakan PPh 21. Itu hukumnya sudah mutlak ya Pak ya. Nah, kemudian bagaimana kalau diubah menjadi sistem reimbursement biaya makan dan pulsa? Apakah bisa masuk ke dalam kategori kenikmatan sehingga tidak termasuk ke objek PPh 21? Jawabannya adalah tergantung Pak. Sistem reimbursement jumlahnya berapa? Jadi kayak misalnya tadi kan reimbursement biaya makan tadi ada ya Pak peraturannya, threshold-nya ya. Nah, apakah itu melebihi, kurang, atau bagaimana? Jadi makanya kalau saya bilang pertanyaannya kayaknya agak detail. Tapi saya jawab sebisa mungkin. Tapi kalau misalnya takutnya nanti jawaban saya pasti ada yang kurang karena ada ketentuan-ketentuan atau kriteria-kriteria yang dalam perusahaan Bapak saya juga tidak tahu. In case kalau Bapak mau tanya lebih lanjut nanti kita boleh kontakkan ya Pak untuk membahas ini. Terima kasih Ibu. Oh ini dengan Pak Yudinya ada ya Pak? Oh iya, saya Bu. Terima kasih. Halo, sore Pak, Oke. sore. Kemudian yang Bu, kurang, Pak, boleh mungkin? baik boleh ajukan pertanyaan lagi Bu. Kedua mengenai ini Bu, berarti nanti harus buat kayak semacam catatan ya Bu ya. Daftar Untuk nominatif. Iya, daftar nominatif gitu Bu. Betul Pak, betul. Oke. Betul. Baik Bu, itu aja Bu. Cukup. Terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Sama-sama Pak. Iya, sama-sama. Selamat sore.
Sore. Pak Yudi, nanti ada dari tim kami yang akan chat, tolong mohon dibalas karena Pak Yudi mendapatkan voucher GoPay dari kami. Dan Baik, untuk Pak terima Lumen, kasih. sama-sama. Untuk Pak Lumen juga mohon dibalas untuk chatnya ya Pak ya. Terima kasih. Bu Karita, silakan dilanjut. Ada Q&A-nya, kita masih sampai jam 4, jadi mungkin ini diskusi yang sangat menarik ya. Mungkin ya lagi hangat-hangatnya, jadi pasti pada antusias untuk bertanya. Silakan Bu Oke, Karita. ini kalau saya lihat ada dari chat sama ada yang resen. Ini mau yang mana dulu nih, Oke, Nisa? kita coba yang raise dulu kali ya, raise hand dulu kali ya. Yang chat kita Boleh. coba stop dulu. Bu Popi, silakan Bu, ada yang mau ditanyakan mungkin. Yes, selamat sore. Sore, Bu Popi. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Nah, Oh, baik apa ini namanya? Udah, bagus. Pertama-tama saya mau mengatakan terima kasih, menyampaikan terima kasih. Terus yang kedua, teman-teman Gaji ID cantik-cantik banget. Makasih juga. Yang Thank you, Bu ketiga, Popi. Mbak Clarita, jika ada field operation, jadi petugas yang kerja di lapangan, menggunakan kendaraan sendiri, dalam hal ini motor, tapi mereka mereimburse bensin dan parkir. Apakah itu menjadi objek harus dihitung di PPh 21-nya atau tidak? Karena ya tentu yang mereka lakukan pasti menurut saya itu pasti masuk 3M ya, kriteria 3M. Itu pasti untuk kepentingan perusahaan. Tapi mereka menggunakan kendaraan pribadi. Kendaraannya di sini motor ya, Bu ya? Ya, benar. Oke, pertanyaan saya, Bu. Ibu mungkin Ibu Popi dari bagian HRD, Bu? HRD. Oke, Bu, pertanyaan saya, apakah dari pertama di agreement-nya perjanjian dengan karyawan, biaya reimbursement BBM, tol, parkir ini memang menjadi salah satu komponen gaji dari si karyawan tersebut, Bu? Tidak menjadi komponen gaji. Selama ini mereka hanya reimburse jadi per minggu reimburse nanti dibayarkan oleh perusahaan gitu. Jadi tidak masuk dalam hitungan PPh 21 sebelumnya. Oh, sebelumnya jadi bukan PPh 21 dan memang juga tidak ada di agreement kontraknya ya, Bu. Kalau itu merupakan Tidak ada. imbalan buat mereka ya, Bu ya. Karena Tidak. kan biasanya suka ada fasilitas ya, Bu ya. Biasanya Ya. ada fasilitas BBM sebesar 500.000 per Oh, bulan. tidak. Oh, tidak ada ya, Bu ya. Tidak ada. Oke. Mungkin untuk case ini Tania boleh bantu jawab, Tania? Oke, jadi sebenarnya kalau berarti ini sistemnya reimbursement ya, reimbursement. Kalau di peraturan PMK ini sebenarnya yang reimbursement itu yang dibolehkan itu cuma yang kupon tadi ya. Yang selain itu karena ini sifatnya cash agak gray area sebenarnya. Tapi ini benar sih terkait dengan 3M. Selama berhubungan dengan pekerjaan dan ada pembuktiannya, menurut saya ini bisa diklaim ya. Maksudnya bukan objek PPh. Karena ini kaitannya dengan 3M, maksudnya ini untuk menunjang pekerjaan dia kan, menunjang pekerjaan dia. Tapi ya again harus dibuktikan ya. Jadi biaya harus dibuktikan dengan jelas. Caca, setuju nggak, Cak? Setuju. Jadi kalau menurut saya sih Bu, memang karena juga ini bukan masuk dalam komponen si salary-nya ya Bu dari awal. Jadi mungkin ini bisa jadi selama ini kan berarti tidak masuk ya Bu sama sekali. Nah, mungkin bisa jadi untuk si operasionalnya perusahaan Bu. Jadi bisa tidak masuk PPh 21 ya? Selama bisa dijelaskan ya Bu, dan memang kalau tadi kita lihat negatif listnya kan selalu wording yang ditekankan itu adalah selama berhubungan dengan kegiatan usaha, dengan kegiatan 3M seperti itu Bu. Maksudnya berkaitan dengan kegiatan usaha seperti itu sih Bu. Ya, karena kalau mereka reimburse kan itu berarti mereka harus membuktikannya melalui lampiran-lampiran apalah gitu ya. Misalnya Betul. saya harus ke perusahaan A untuk mengambil invoice yang nomor sekian, nah itu terbukti kan? Berarti itu terkait 3M ya. Ya, betul. Itu sebenarnya sama aja kalau misalnya kalau kayak ambil dokumen dan segala macam sebenarnya kayak kita menggunakan jasa messenger ya Bu ya. Yes. Betul. Tapi ini bedanya staf kita sendiri yang membantu melakukan itu ya Bu. Iya, benar. Betul. Oke, terima kasih Mbak. Sama-sama. Oke, ada yang resa lagi mungkin Bu Elmi. Halo Bu Elmi. Halo Mbak. Ya, halo Mbak. Mbak, nggak saya atas nama Mira dulu ya?
Oh, sorry. Bu Mira, boleh silakan. Iya, ya saya Mira dari PT Goldcoin Indonesia. Saya akan bertanya ada dua nih dari sisi dari konsultan dengan dari gaji ID-nya sendiri terkait PMK 66. Mungkin ke gaji ID-nya dulu pertama. Sebagai klien dari gaji ID, template seperti apa yang sudah disiapkan gaji ID untuk mengakomodir perubahan di PMK 66 untuk irregular income? Seperti ya buat Natura ini. Karena kan maksud saya perhitungan PPh 21 dari company kami itu dilakukan oleh gaji ID. Jadinya starting in the July until Desember itu bagaimana persiapannya? Harusnya sih sudah ada atau bagaimana gitu. Pertama itu. Oke. Untuk yang ke konsultan mau nanya, kalau misalkan kita ada family gathering, ya, sedangkan untuk employee-nya ada dalam konteks seperti apa namanya building management ya, maksudnya kayak membangun, maksudnya kayak ada acara yang memang sifatnya itu apa ya terukur lah ya, misalkan ada meningkatkan sisi pekerjaan dan ada meetingnya juga, tapi ada family yang ikut gitu. Nah, itu bagaimana porsi-porsinya untuk di PPh 21 sebagai objek PPh 21-nya. Terus yang kedua, kami di sini ada expat, kemudian di PKB kami itu ada diberikan fasilitas apabila mereka pulang kampung ya bahasa tanda kutipnya gitu. Nah, apakah ini termasuk Natura yang dijadikan objek PPh 21 atau tidak? Terima kasih. Mohon maaf Bu, kalau pulang kampung itu maksudnya apa nih? Pembayaran tiket pesawatnya? Ya, tiket pesawat, terus visanya, paspornya, seperti itu. Oke. Dan itu metodenya juga ada yang reimbursement, ada yang memang diurus oleh sekretaris dan maksudnya diakomodir ya secara pembelian tiket pesawatnya, seperti itu. Dari tim gaji ID atau dari tim RSO dulu? RSO dulu boleh, silakan. Oh, boleh. Jadi yang pertama mungkin saya jawab dulu ya Bu. Tadi yang pertama itu adalah untuk kayak semacam outing atau gathering ya Bu ya. Jadi sebelum PMK 66 ini ada Bu, outing dan gathering sendiri pun bukan penghasilan untuk karyawan dan tidak pernah masuk sebagai natura dan kenikmatan. Biasanya kalau untuk yang pembukuannya atau laporan keuangannya itu bahkan ada beberapa yang memasukkan itu Bu ke dalam entertainment sebenarnya. Nah, tapi ini kontradiktif lah ya Bu ya, karena entertainment itu kan sebenarnya lebih untuk kita bilang 3M. Biasanya itu untuk ke customer gitu. Maksudnya kayak kita main ke customer dan segala macam. Jadi biasanya sih tim building itu sendiri tuh biasanya kita masukinnya ke biaya operasional, tapi selama dibuktikan nih Bu ada tim building, ada memang yang maksudnya untuk mengimprove apa namanya kinerja karyawan dan segala macam. That's why kenapa kalau outing kan suka ada tim buildingnya ya Bu, itu sebenarnya salah satunya adalah reason yang kita pakai kuat juga kalau misalnya kita ada pemeriksaan pajak. Jadi tanpa adanya PMK 66 pun si outing ini tuh bukan merupakan tambahan penghasilan untuk si karyawannya. Jadi memang bukan penghasilan, itu memang biaya operasional dari si perusahaan. Oleh karena ini, dengan adanya PMK 66 pun outing itu bukan merupakan natura dan kenikmatan bagi si karyawan tersebut. Oke, jadi secara employee gathering tidak menjadi objek PPh 21. Tapi yang pertanyaannya kalau yang family gimana, Bu? Oke, itu juga tidak termasuk Bu. Nah, itu sebenarnya lebih ke biaya operasional. Kalau menurut saya itu nantinya apakah akan dikoreksi atau tidak dikoreksi. Tapi bukan menambah, karena yang tadi saya bilang ya Bu, sebenarnya konsepnya itu adalah kan apakah ini akan menambah, apakah ini merupakan imbalan untuk si karyawan dan keluarganya. Tapi kalau dilihat di sini adalah itu sebenarnya bukan imbalan yang untuk karyawan dan keluarga. Jadi mungkin kan kalau misalnya Ibu sadar nih, kalau misalnya kita ada perjanjian kontrak dengan karyawan, biasanya kan ditulis ya salary berapa, tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan apa, terus misalnya ada misalnya untuk ketentuan medical reimbursement, untuk ketentuan ini untuk mendapatkan beras apa. Nah, beras dan segala macam itu memang merupakan
menggunakan komponen, istilahnya komponen salary ya untuk si pegawainya. Tapi kalau untuk outing sendiri plus keluarganya itu bukan merupakan komponen komponen penghasilan dari karyawan bersangkutan. Sehingga nanti itu impact-nya Bu sebenarnya lebih ke PPh badan. Apakah nantinya akan di-treat menjadi deductible expense atau menjadi non-deductible expense seperti itu. Oh, tidak diarahkan sebagai tambahan kenikmatan ya, Bu ya? Kalau saya melihatnya bukan. Oke. Oke. Dan mungkin yang expat, Tania mau menjawab? Ya, jadi yang tiket pulang ya. Jadi ini kan dalam rangka penugasan. Maksudnya ada hubungannya dengan pekerjaan ya. Penugasan dia emang harus balik. Menurut saya ini bukan objek PPh. Tidak, tapi Bukan, tidak ada tugas sih, Bu. Jadi memang dia kembali kan untuk maksudnya dalam keluarganya. arti pekerjaan ya. Maksudnya dia ke sini kan dalam rangka pekerjaan. Kemudian dia pulang. Ini untuk yang sifatnya non cash ya. Tapi kan tadi ada yang bilang reimbursement ini gray area ya. Maksudnya karena dia terima uang, secara peraturan uang cash yang diterima itu objek pajak PPh 21. Tapi untuk pengurusan visa dan lain-lain itu merupakan bagian dari pekerjaannya dia. Gitu loh, Bu. Jadi kecuali gini ya, reimbursement liburan bukannya gitu, ini Bu. ya, Bu ya. Reimbursement bukannya lebih ke arah mengganti cara proses pengembalian Itu hanya ya, mekanisme bukan ya. betul, Cuma bukan mekanisme substansialnya pembayaran. gitu. Betul. Betul. Secara substansi emang sama aja gitu ya. Tapi karena peraturan kita ini jelas ya, maksudnya penerimaan dalam bentuk uang itu dikategorikan objek PPh. Kecuali yang tadi yang ini benar-benar gray area sebenarnya, Bu. Jadi untuk conservatively menurut kita pemberian dalam bentuk uang itu adalah taxable income untuk si employee. Jadi kalau tadi pembelian tiket pesawatnya kan bukan pemberian uang gitu, itu jadinya non objek ya, gitu ya? Iya. Oke. Oke, noted, Bu Mira, Ya. mungkin untuk dari mengingat waktunya sudah mepet ya, halo. Oke, halo Bu Mira. Terkait waktunya sudah mepet nih untuk kita. Jadi untuk pertanyaan ke Gaji ID nanti dari konsultan kami yang akan menghubungi Bu Mira ya untuk menjelaskan pertanyaan yang tadi. Jadi untuk rekan-rekan sekalian mohon maaf sekali mengingat waktunya singkat untuk sosialisasi hari ini, Bapak Ibu sekalian mohon maaf sekali untuk next pertanyaan. Mungkin kita akan membuatkan nanti mungkin nggak tahu ya ke depannya kita akan buatkan lagi sosialisasi mengingat sepertinya antusiasnya cukup besar untuk pembahasan ini. Jadi mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita akan tutup. Dan kemudian nanti untuk recordingnya kita akan blast melalui email blast dan nanti untuk link recordingnya akan kita share juga pada saat email blast gitu ya. Jadi untuk nanti yang akan dikontak sama tim kami terkait pengiriman voucher GoPay nanti akan dikontak sama tim kami untuk pengirimannya. Jadi untuk sosialisasi hari ini kita cukupkan sekian. Bu Clarita, terima kasih banyak untuk sosialisasinya hari ini. Thank you so much, Bu Betania. Thank you so much juga untuk sosialisasinya hari ini dan mungkin untuk Mbak Rosa, thank you so much juga untuk Jobstreet sudah join di hari ini. Jadi nanti kita akan update lagi kalau memang ada sosialisasi lagi mengenai Natura ini ya cukup menarik soalnya sangat hangat gitu ya. Thank you Mbak Rosa, thank you Bu Lita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk waktunya sudah menyediakan waktu untuk kami untuk bisa menjelaskan mengenai Natura. Kalau begitu kami pamit Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mbak Karita. Terima kasih Terima banyak. kasih Bapak Ibu Gaji sekalian. ID. Thank Terima you. kasih. Terima kasih. Selamat sore.